Masuk kepada bahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan kalamu. Al-kalamu. Maka apa itu al-kalamu? Al-kalamu huwal jumlatul mufidatu ma'nan taman muktafiyan binafsihi. Jadi yang disebut dengan kalam atau kalimat adalah jumlah, susunan kata-kata yang memberi faedah makna yang sempurna dan cukup dengan dirinya. Misalnya, kalimat Ra'sul hikmati makhafatullahi. Jadi pokok hikmah, pokok pengetahuan yang benar adalah takut kepada Allah. Ra'sul hikmati, pokok hikmah adalah makhafatullahi, takut kepada Allah. Contoh yang lain misalnya adalah fazal muttaqun, beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Atau man sadaqa naja, misalnya. Man sadaqa naja, kalimatnya begitu. Bisa kita lihat misalnya, Ra'sul hikmati makhafatullahi. Pokok pengetahuan, pokok hikmah adalah takut kepada Allah. Maka orang sudah paham dengan kalimat ini. Jadi namanya pokok. Ra'sul hikmati, pokok daripada hikmah, takut kepada Allah. Kemudian fazal muttaqun. Maka ketika dibacakan kalimat ini, maka sudah orang bisa memahaminya. Maka beruntunglah orang yang bertakwa. Kemudian man shadaqan naja. Barang siapa yang berbuat benar, maka dia akan selamat. Maka mendengar kalimat ini, jumlah ini, kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam kalimat ini. Kemudian, apabila kalimat itu tidak memberi faedah makna, jika fa'illam tafid al-jumlatu makna taman muktafiyan binafsihi, fala tusamma kalaman. Maka apabila kalimat itu tidak memberi faedah makna yang sempurna dan cukup dengan dirinya, maka jumlah itu tidak dinamakan kalimat. Jadi kalau misalnya kalimat tadi yang kita buat itu enggak memiliki makna apa-apa, enggak jelas, maka itu adalah bukan yang disebut dengan al-kalam atau kalimat. Jadi kata-kata kita susun tapi enggak tahu maknanya, enggak tahu apa kita pahami dari kalimat tempat itu, maka itu bukan kalimat namanya. Misal contohnya adalah contoh ing tajtahid fi amalika, ing tajtahid fi amalika, misalnya. Kalimatnya di sini, ing tajtahid fi amalika. Itu jika kamu sungguh-sungguh di dalam amalmu. Nah, kalimat ini kurang berfaedah, ya. Fahadhil jumlah naqisatul ifadah. Jadi kalimat ini, ya, rangkaian kata-kata ini adalah dia tidak berfaedah atau kurang berfaedah karena maknanya belum sempurna. Contohnya aja, jika kamu bersungguh-sungguh di dalam amalmu, apa yang dimaksudkan? Baru sekedar kalimat yang orang nggak paham apaan maksudnya. Jadi, ing tajtahid fi amalika. Jika kamu bersungguh-sungguh dengan amalmu, apa ya? Belum ada yang bisa dipahami dari kalimat itu. Maka ini naqis, masih kurang al-ifadah, faidah-faidahnya. Karena jawab syarat tidak ada. Jadi, li'anna jawab syarti fiha ghairu madhkur. Karena jawab syaratnya di dalam kalimat ing tajtahid fi amalik tidak disebutkan. Kemudian juga tidak diketahui, ya, tidak disebutkan dan tidak diketahui. Wa ghairu ma'lum. Maka tidak dinamakan kalimat. Fala tusamma kalaman. Jadi tidak dinamakan sebagai kalimat. Tetapi fa'in dzakartal jawaba, fa'in dzakarta al-jawab, maka jika engkau menyebutkan jawabnya, maka fakulta, kamu mengucapkan ing tajtahid fi amalika, misalnya tanjah. Jadi jika menyebutkan jawab syarat dari kalimat ing tajtahid fi amalik, yaitu kata tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam bekerja, maka kamu akan sukses. Maka menjadilah ia kalimat. Soro kalaman. Maka dia menjadi kalimat yang sempurna. Jadi ini yang disebut dengan kalimat adalah jumlah mufid
susunan kata-kata yang memiliki makna atau berfaedah atau makna memiliki faedah makna yang sempurna dan mencukupi dengan kalimat itu sendiri sehingga orang paham. Tapi kalau tidak ada di situ jumlah yang sempurna, orang nggak ngerti, maka itu bukan kalimat. Maka kalimat itu simpelnya adalah di sini ada syarat, ada jawab syarat. Maka kalau kalimat di sini misalnya di sini adalah syarat. In tajtahid fi amalik, syaratnya. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, maka kemudian jawab syaratnya ada kalimat misalnya tanjah. Maka kamu pasti akan sukses. Maka tanjah ini adalah jawab syarat dari pertanyaan atau dari kalimat syarat in tajtahid fi amalik. Maka kemudian ini dicukupkan dari pembahasan tentang al-muraqab al-isnadi. Lalu kita masuk kepada al-muraqabu al-idhafi. Jadi ada yang berikutnya adalah tarkib idhafi. Al-muraqabu al-idhafiyu, misalnya al-muraqabu al-idhafiyu. Jadi yang disebut dengan tarkib idhafi adalah ma tarakkaba minal mudhaf wal mudhafu ilaih. Minal mudhafi wal mudhafi ilaih. Jadi yang disebut dengan tarkib idhafi adalah kata yang tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh, misalnya kitabut tilmidzi. Kitabut tilmidzi. Jadi buku murid misalnya. Kitabu itu buku, at-tilmidzi itu murid. Maka ini adalah ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Kemudian khatamu fiddatin. Khatamu fiddatin. Cincin perak misalnya. Khatamu fiddatin. Cincin khatam, cincin fiddatin adalah perak. Misalnya berikutnya saumun nahari. Saumun nahari, puasa siang hari. Nah, hukum pal hukmu lafaz atau kata yang kedua dari contoh tersebut di atas adalah, jadi hukum lafaz yang di atas tadi, kedua contoh atau ketiga contoh di atas ini adalah bahwa, jadi hukum lafaz yang kedua dari contoh di atas, ya, lafaz kedua itu berarti al-tilmidzi, fiddatin, an-nahari, misal an-nahari, maka itu yang kata yang kedua itu hukumnya adalah bahwasanya dijarkan untuk selama-lamanya. Ya. Fal hukmu al-juz'u as-sani minhu annahu majrurun abadan kama. Jadi kama ra'aita. Jadi seperti contoh di atas, maka kitabu at-tilmidzi nggak boleh dibaca kitabu at-tilmidu, tapi dibacanya kitabu at-tilmidzi karena ini adalah hukum selama-lamanya, ini selalu bentuknya harus dijarkan, dimajrurkan. Ya, kemudian juga khatamu fiddatin, maka nggak bisa boleh dibaca khatamu fiddatin karena susunannya adalah mudhaf, mudhafun ilaih. Kemudian saumanna atau saumun nahari, maka an-nahari selalu dimajrurkan, dikasrahkan, kalimatnya begitu. Nah, itu susunan daripada al-idhafi. Kemudian yang berikutnya adalah al-murakabu al-bayaniyu. Jadi al-murakabu al-bayaniyu. Jadi tarkib penjelasan namanya, al-murakabu al-bayaniyu, tarkib penjelasan. Apa yang disebut dengan al-murakkabu al-bayaniyu? Maka dijelaskan di sini adalah kullu kalimataini kanat. Jadi tiap dua kata di mana kata yang kedua berfungsi sebagai penjelasan atau menerangkan makna kalimat pertama. Jadi tiap dua kata kullu kalimataini kanat saniyatuhuma mudhahatan ma'nal ula. Jadi setiap dua kata di mana kata yang kedua berfungsi sebagai penjelas atau menerangkan makna kata yang pertama. Jadi yang kedua menjelaskan kata yang pertama. Maka ini terbagi salah satu aqsam, terbagi 3 macam. Ya, terbagi 3 macam. Salah satu aqsamin.
Yang pertama adalah kalimat yang tersusun sebagai sifat. Murakkabun wasfiyun. Jadi murakkabun wasfiyun yang pertama tadi. Jadi bentuk al-murakkabu al-bayaniyu itu yang pertamanya adalah ada al-murakkabun wasfiyun atau kalimat yang tersusun sebagai sifat. Jadi sekali lagi yang disebut dengan al-murakkabu al-bayaniyu adalah kullu kalimataini kanat saniyatuhuma mudhihatan ma'nal ula. Jadi setiap atau tiap dua kata, di mana kata yang kedua berfungsi sebagai penjelasan atau menerangkan makna kalimat yang pertama. Menerangkan kata yang pertama tentunya. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah murakkabun wasfiyun. Kemudian yang kedua adalah murakkabun taukidiyun. Dan yang ketiga adalah murakkabun badaliyun. Ada kalimat yang tersusun sebagai sifat, ada kalimat yang tersusun sebagai taukid, ada yang kalimat yang tersusun sebagai badal atau kata pengganti, dan mubdal minhu yang digantikannya tentunya nanti. Nah, yang pertama kita lihat murakkabun wasfiyun. Dari al-murakkabu al-bayaniyu, ada murakkabu wasfiyun. Maka dijelaskan apa yang disebut dengan murakkab. Murakkabun wasfiyun yaitu kata yang tersusun dari sifat dan yang disifati. Jadi kata yang tersusun minas sifati wal mausufi. Jadi kata yang tersusun dari sifat dan yang disifati. Contohnya faza at-tilmidu al-mujtahidu. Faza at-tilmidul mujtahidu. Faza at-tilmidu al-mujtahidu. Misalnya, faza at-tilmidu. Faza at-tilmidu. Faza at-tilmidu al-mujtahidu. Misalnya begitu. Beruntunglah murid yang bersungguh-sungguh. Faza, beruntunglah. At-tilmidu, murid al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh. Nah ini ada kalimat susunannya adalah murakkabu al-bayaniyu. Nah ini kita ingat nih. Ini adalah yang jenis yang ketiga. Yang pertama adalah isnadiyu, kedua adalah idhafiyu, ada mudhaf ilaih, ya, susunannya begitu. Kemudian ada yang ketiga adalah al-murakkabu al-bayaniyu. Maka ini ada tiga jenis, al-murakkabun wasfiyun, yaitu yang disebut dengan tersusun dari sifat dan yang disifati. Jadi ada sifat wal mausuf. Nah, contohnya adalah faza at-tilmidu al-mujtahidu, beruntunglah murid yang bersungguh-sungguh. Atau contoh lain misalnya, akramtu at-tilmida al-mujtahida. Akramtu at-tilmida al-mujtahida. Maka kalimatnya ada aku memuliakan murid yang rajin. Misalnya, akramtu, aku memuliakan at-tilmida, murid al-mujtahida yang rajin. Di sini ada sifat dan disifati. Kemudian yang berikutnya contohnya, tabat akhlaqu at-tilmidi al-mujtahidi. Tabat akhlaqu at-tilmidi al-mujtahidi. Misalnya begitu. Maka di sini dikatakan baguslah akhlak murid yang rajin. Tabat. Jadi baguslah akhlak at-tilmidi, moral, etika, perilaku. At-tilmidi adalah murid al-mujtahidi yang rajin. Nah, kalau di atas kan sudah jelas tuh. Contohnya at-tilmidu al-mujtahidu itu pakai dhammah. Kemudian yang kedua akramtu at-tilmida al-mujtahida pakai fathah. Kemudian yang ketiga contoh tobat akhlaqu at-tilmidi al-mujtahidi, dia pakai harkat kasrah gitu. Nah, ini contohnya yang disebut dengan salah satu jenis dari al-murakkabu al-bayaniyu adalah al-murakkabun wasfiyun. Jenisnya adalah sifat dan disifati. Kemudian ikhwani fillah, lalu yang berikutnya adalah murakkabun taukidiyun, yaitu kata yang tersusun sebagai taukid. Maka kata yang tersusun sebagai taukid di situ adalah kata yang tersusun dari muakkad yang dikuatkan dan muakkid yang menguatkan.
Contohnya, ja'al qaumu kulluhum. Ja'al qaumu kulluhum. Contoh yang lain, akramtu al-qauma kullahum. Contoh yang lain lagi, ahsantu ila al-qaumi kullihim. Jadi yang pertama adalah ja'al qaumu kulluhum. Kaum itu sudah datang keseluruhannya. Akramtu, aku memuliakan al-qauma kullahum, seluruh kaum. Ahsantu, aku berbuat baik ila al-qaumi kullihim, kepada seluruh kaum. Nah, ini susunannya ada yang namanya muakkad, ada namanya muakkid. Jadi kalau muakkad yang dikuatkan, kalau muakkid itu yang menguatkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari al-murakkabu al-bayaniyu, itu adalah yang ketiga, yang keempat disebut wa murakkabun badaliyun, ya. Nah, ini dari yang ketiga maksudnya. Ketiga adalah, yang pertama adalah murakkabun wasfiyun, yang kedua murakkabun taukidiyun. Nah, yang ketiga adalah murakkabun badaliyun. Jadi ada tiga dari susunan kalimat al-murakkabu al-bayaniyu. Yaitu yang pertama murakkabun wasfiyun, murakkabun taukidiyun, dan yang ketiga adalah murakkabun badaliyun. Nah, apa yang disebut dengan murakkabun badaliyun atau kata yang tersusun dari badal. Jadi kata yang tersusun dari badal, dan ada yang mubadal minhu. Jadi ada mubdal minhu. Contohnya, ja'a khalilun. Ja'a khalilun akhuka. Ja'a khalilun akhuka. Atau misalnya yang berikutnya contoh, ra'aitu khalilan akhaka, atau marartu bi khalilin akhika. Nah, di sini yang pertama contohnya ja'a khalilun akhuka, ada di situ badal dan mubadal minhu. Kemudian ra'aitu khalilan akhaka, ada di situ badal dan mubadal minhu. Misalnya ada di situ lagi marartu bi khalilin akhika. Nah, aku bertemu dengan Khalil, saudara kamu, misalnya begitu. Artinya akhika di sini saudara lelakimu. Yang pertama telah datang Khalil, saudara lelaki kamu. Jadi telah, kemudian yang kedua, aku melihat Khalil, saudara lelaki kamu. Aku melihat Khalil, yaitu saudara lelaki kamu. Kemudian aku telah bertemu dengan Khalil, yaitu saudara lelaki kamu. Kemudian hukum wal hukmu ajuj'us tsani minal murakkab al bayani. Jadi hukum daripada lafal bagian yang kedua dari susunan sebagai bayan, al murakkabu al bayaniu, bahwa hukumnya itu agar supaya i'rabnya mengikuti kata yang sebelumnya. Ayat tabi'a ma qablahu fi i'rabihi kama ra'aita. Jadi i'rabnya mengikuti kata sebelumnya, sebagaimana contoh yang di atas tadi. Jadi i'rabnya mengikuti kata yang sebelumnya. Contoh di sini kan ja'a khalilun akhuka, khalilun akhuka, maka mengikuti itu. Ja'a khalilun akhuka. Nah, kemudian ra'aitu khalilan akhaka, harokatnya khalilan akhaka. Maka yang kedua mengikuti yang pertama, khalilan. Jadi kalimatnya mengikuti kata yang pertama, yang kedua itu. Jadi kata yang sebelumnya, jadi agar supaya i'rabnya mengikuti kata yang sebelumnya. Marartu bi khalilin akhika. Nah, ini yang disebut dengan tarkib badali. Nah, hukumnya adalah bahwa i'rabnya mengikuti kata yang sebelumnya. Nah, yang keempat adalah al-murakkabu al-atafiyyu. Jadi kata yang tersusun sebagai ataf. Yang keempat ya. Jadi kita sudah paham, kita ulang kembali bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan murakkab. Jadi al-murakkab itu ada 6 macam. Yang pertama al-murakkabu al-isnadiyu, kemudian ada yang berikutnya al-murakkabu al-idhafiyu, kemudian ada al-murakkabu al-bayaniyu, kemudian ada al-murakkabu al-atafiyu. Nah, kemudian juga al-murakkabu
Ada juga di situ al-majziyu dan al-murakkabu al-adadiyu. Nah, yang keempat ini adalah al-murakkabu al-atafiyu. Apa itu al-murakkabu al-atafiyu? Maka di sini disebutkan kalimat yang tersusun selaku ataf adalah kata yang tersusun dari ma'tuf. Ma'ta'lifu minal ma'tufi wal ma'tuf. Minal ma'tufi wal ma'tuf ilaih. Wal ma'tuf alaih. Kalimatnya begitu. Nah, jadi ada kata yang tersusun dari, kalimatnya bukan kata berarti. Kalimat yang tersusun dari ma'tuf dan ma'tuf alaih. Begitu. Kalau katakan saya, aku itu kata. Tapi kalau jumlah kata, itulah kalimat. Maka di sini adalah kalimat yang tersusun dari ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, jadi kalau yang disebut dengan ma'tuf, ma'tuf itu yang di'atofkan. Sedangkan ma'tuf alaih yang di'atofi. Jadi yang di'atofkan, kalau ma'tuf alaih yang di'atofi. Ya, jadi yang salah tuh ma'tuf yang diatofkan, ma'tuf alaih yang di'atofi. Dengan diselingi huruf ataf di antara keduanya. Jadi dengan diselingi huruf ataf sebelumnya di antara keduanya. Maksudnya ada huruf penyeling di antara dua ma'tuf dan ma'tuf alaih ini. Contohnya, yanalu at-tilmidu wat-tilmidatu alhamda was-sanaa idza sabara 'ala ad-darsi wal ijtihadi. Jadi yanalu at-tilmidu misalnya, murid-murid lelaki dan perempuan, yanalu at-tilmidu wat-tilmidatu, jadi mendapat apa? Alhamda, yanalu mendapat, memperoleh at-tilmidu wat-tilmidatu, murid laki-laki dan perempuan, alhamda pujian, wassana'a dan sanjungan. Nah, idza sabara, jika mereka tabah, idza sabara. Roknya ada dua di situ kan menunjukkan at-tilmidu wat-tilmidatu ala darsi wal ijtihadi. Wal ijtihadi, apabila mereka bersabar, apa mereka tabah dan bersungguh-sungguh ya pada pelajaran. Idza sabaro, apa mereka tabah, ala darsi, jadi pada pelajaran, wal ijtihadi, dan juga mereka bersungguh-sungguh. Jadi kalimatnya susunannya adalah ada ma'tuf dan ma'tuf alai. Ada yang di situ yang diatofkan dan ada ma'tuf alai yang diatofi. Mana contohnya? Ada di situ kalimat atau ada huruf diseling huruf atof. Ya, huruf atof. Hukum dari kata yang terletak setelah huruf atof yaitu mengikuti i'rab kata yang sebelumnya. Sebagaimana apa yang telah kamu lihat pada contoh di atas. Jadi i'rabnya mengikuti itu. Yanalu at-tilmidu wat-tilmidatu alhamda was-sanaa idza sabara 'ala darsi wal ijtihadi. Nah, ini ada huruf atof ya. Ada huruf atof, apa itu? Huruf atof wa. Waw atof di sini namanya. Jadi yanalu at-tilmidu wat-tilmidatu. Wa-tilmidatu alhamda was-sanaa idza sabara 'ala darsi wal ijtihadi. Misalnya begitu. Idza sabara 'ala darsi wal ijtihadi. Nah, ma'tuf di sini ada ma'tuf yang diatofkan dan ada ma'tuf alaih yang diatofi. Ada huruf penyelingnya yaitu huruf atof di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-murakkabu al-majziyu. Jadi yang kelima adalah yang disebut dengan kata yang tersusun secara majzi atau campuran. Jadi majziyu itu campuran. Al-murakkabu al-majziyu kullu kalimataini. Nah, jadi kata yang tersusun secara maji atau kata majemuk lah simpelnya mah, tiap-tiap dua kata, kullu kalimataini, setiap dua kata yang tersusun dan dijadikan menjadi satu. Jadi kalimatan wahidatan. Jadi dijadikan kalimat yang satu. Dua kalimat yang tersusun secara maji adalah tiap dua-dua kata yang tersusun dan menjadikan satu.
dan dijadikan satu. Kalimat sekali lagi, tiap dua kata ya yang tersusun dan dijadikan menjadi satu. Contohnya, ba'labaka, kemudian baitu lahmin, kemudian contoh lagi hadara mauta, kemudian contoh lagi sibawaihi. Nah ini contohnya nih. Jadi ada dua kata, kemudian dijadiin satu. Kalimat begitu deh. Jadi al-murakabu al-majyu ada dua kata dijadiin satu kata. Gitu namanya. Murakab al-majyu. Kemudian contoh. Sobaha masa'a pagi sore. Sadaro madaro. Contoh yang lain misalnya. Cerai berai. Sadaro madaro. Kalau ba'labak di suatu negeri misalnya. Atau baitul lahmin, baitul lahim. Satu kota di Palestina tempat lahir Nabi Isa. Atau misalnya Hadra Maut, nama suatu kota. Kemudian atau suatu negara. Kemudian Sibawaihi, nama orang misalnya. Kemudian apabila kata yang tersusun secara majazi, wa in kana al-murakabu al-majyu, kemudian secara itu berupa isim alam, jadi berupa isim alam, maka kata itu diberi i'rab sebagaimana i'rab kata yang tidak bisa ditasrif. Jadi ma la yunsarif misalnya. Jadi i'rabnya adalah disusun seperti kata yang tidak bisa ditasrif. Jadi sekali lagi, apabila kata yang tersusun secara majazi, jadi wa in kana al-murakabu al-majaziyu, kemudian berupa isim alam, jadi berupa isim alam, maka kata-kata itu diberi i'rab seperti atau sebagaimana i'rab kata yang tidak bisa ditasrif. Nah, contohnya adalah contoh misalnya ba'labaku baldatun thayyibatul hawa. Ba'labaku baldatun thayyibatun hawa. Ba'labak adalah negeri yang baik udaranya misalnya. Jadi ba'labaku baldatun thayyibatun al-hawa'i. Nah, gitu misalnya. Maka ini yang disebut dengan tarkib al-majazi campuran, ba'labak. Jadi ba'labaku. Karena seolah-olah dia dijadikan bentuk yang tidak bisa ditasrif. Kemudian sakantu baita lahmin, sakantu baita lahmin. Jadi sakantu baita lahmin. Kemudian safartu ila hadramaut. Safartu ila hadramauta. Enggak mauti walaupun di situ ada huruf ila misalnya, tapi dibaca tetap hadramauta. Karena diirobkan sebagaimana kata yang tidak bisa ditasrif. Kemudian dijelaskan selanjutnya, kecuali apabila bagian kedua dari tarkib mazi itu adalah kata waihi, illa idza kana al-juz'usani minhu kalimat waihi, fa innaha takunu mabniyatun alal kasri daiman. Maka apabila bagian kedua dari tarkib mazi itu waihi, maka kata-kata itu adalah mabni kasrah selama-lamanya. Jadi selama-lamanya ada yang waihi itu dia mabni kasrah. Tidak bisa dirubah lagi. Sibawaihi alimun kabirun. Contoh misalnya. Sibawaihi adalah orang alim yang agung. Atau misalnya kalimatnya. Ra'aitu sibawaihi aliman kabira. Aku melihat sibawaihi orang yang agung, orang yang alim dan agung. Atau misalnya qara'tu kitab sibawaihi, tetap hi karena alal kasri daiman. Jadi apabila dia diakhiri dengan waihi dari murakab al-majazi, al-majiyu al-murakab al-majiyu, maka dia adalah alal kasri daiman. Jadi mabni alal kasri daiman, maka dia mabni kasrah selama-lamanya. Itu contohnya. Kemudian apabila ia artinya murakab al-majaziyu itu bukan isim alam. Nah, ingat-ingat. Jadi kalau seandainya dia apabila bagian kedua tarkib itu kalimatnya, kalau yang pertama tuh apabila tersusun secara maji itu berupa isim alam kalimatnya, maka kata itu diberi i'rab sebagaimana i'rab yang tidak bisa ditasrif. Jadi ba'labaku sakantu baita lahmin, kemudian safartu ila hadramauta.
tidak bisa tasrif. Kecuali, ada kecualinya tuh, apabila bagian keduanya itu adalah waihi, maka dia selama-lamanya kasrah mabni kasrah. Kecuali, nah ada di sini, apabila ia murakkab itu bukan isim alam, maka keduanya mabni fathah. Maka keduanya mabni fathah. Jadi kedua kata itu adalah mabni fathah. Contohnya saja, misalnya, zurni sobaha masa'a. Kunjungilah saya pada pagi sore. Sobaha masa'a, karena dia bukan isim alam. Ya, kalau bukan isim alam, maka mabni fathah. Dia selalu akhirnya adalah fathah. Anta jari baita baita. Maka simpelnya begini, yang namanya al-marakabu al-majziyu atau campuran atau kalimat ya dikatakan sebagai campuran atau kata majemuk, maka kata-kata majemuk itu sudah dipastikan bahwa kata-kata apabila misalnya dia isim alam, maka diberi i'rab sebagaimana kata yang tidak bisa ditasrif. Tetapi kecuali itu di akhir kalimat atau kata yang akhirnya waihi, maka dia selama-lamanya mabni alal kasri da'iman, selama-lamanya kasrah. Nah, apabila ternyata bukan apa nama yang dimaksud dengan isim alam, ingat isim alam, kata benda alam, karena kan kata benda. Nah, kalau bukan kata benda alam, sobaha masa, misal sadaro madaro, kan dia bukan kata alam, ya, bukan isim alam, maka dia selama-lamanya mabni fathah. Jadi dia selalu di fathah akhirnya. Sebagaimana contoh tentang zurni sobaha masa atau antajari baita baita. Kamu orang yang berlari dari rumah ke rumah. Artinya berputar-putar dia. Kemudian yang keenam adalah al-murakkabu al-adadiyu. Apa itu al-murakkabu al-adadiyu? Al-murakkabu al-adadiyu adalah minal murakkabati al-majziyah. Jadi kata yang tersusun dari bilangan adalah termasuk kata yang tersusun secara campuran. Jadi al-murakkabu al-adadi itu kata yang tersusun sebagai bilangan. Jadi bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Maka kata yang tersusun sebagai bilangan adalah termasuk kata yang tersusun secara majziyah, secara campuran. Yaitu setiap ada dua bilangan yang di antara keduanya terdapat huruf atop yang tersimpan, yaitu misalnya, jadi setiap ada dua bilangan yang di antara keduanya terdapat huruf atop yang tersimpan, yang diperkirakan, ya, muqaddar maksudnya, yaitu bilangan 11 hingga 19. Ya, misalnya, ahada asyara. Jadi kalimatnya begini. Yang dimaksud dengan kata yang tersusun sebagai bilangan, yang pertama, apabila setiap dua kata itu di antaranya terdapat huruf atop yang tersimpan, yang dikira-kira. Seperti muqaddar, dikira-kira itu ada huruf atop di dalamnya. Contohnya, bilangan 11 hingga 19. Jadi ini kata bilangan 11 sampai 19 berlakunya nih. Misalnya ahada asyara, tis'ata asyara, al-hadi asyara, at-tasi'a asyara, ahada asyara 11, tis'ata asyara 19, al-hadi asyara 11 misalnya. Jadi ada ahada asyara 11, ada al-hadi asyara 11, ada at-tasi'a asyara 19. Adapun bilangan 21, wahidun wa isyrun, hingga bilangan 99, tis'atan wa tis'ain, wahidun wa isyrun, tis'atan wa tis'ain. Yang pertama wahidun wa isyruna, yang kedua tis'atan wa tis'ain. Bukan termasuk tarkib adadiyah, sebab huruf atopnya dicantumkan. Akan tetapi kata itu adalah termasuk kata yang tersusun secara ataf. Jadi al-murakkabatu al-atafiyah. Nah, ini harus dipahami. Yang dimaksud dengan kata yang tersusun sebagai bilangan, ini adalah termasuk kategori kata yang tersusun secara campuran atau murakkabu al-majziyu. Yang berlaku adalah kata yang ada dua kata di bilangan ini yang diperkirakan ada huruf atop, ya, ada huruf atop yang tersimpan yang berlaku dari huruf
Misalnya 11 sampai 19. Jadi nggak boleh ahada wa asyara, tetapi harus ahada asyara, tis'ata asyara, misalnya begitu. Nggak boleh tis'ata wa asyara, nggak boleh begitu. Tetapi ketika memasuki huruf 20, maksudnya di sini termasuk huruf yang 21, wahidun wa isyrun, atau tis'atan wa tis'ain, maka ini bentuknya adalah bentuk al-murakkabatu al-atafiyah. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian adapun bilangan 21 bukan termasuk tarkib, ada sebab huruf atofnya dicantumkan, akan tetapi kata itu adalah termasuk kata yang tersusun secara ataf, al-murakkabatu al-atafiyah. Dan wajib memfathahkan kedua bagian kata yang tersusun secara adad atau bilangan, baik itu dalam keadaan dirofakkan. Wajib, maka dia harus memfathahkan kedua bagian kata yang tersusun secara adad atau bilangan, baik dalam keadaan dirofakkan. Seperti misalnya, contoh dalam satu kalimat, Ja'a ahada asyara rojulan. Ini berkaitan dengan kalimat yang tadi itu. Al-murakkabu al-adadiyu, maka hukumnya dia wajib mempatahkan kedua bagian kata yang tersusun itu. Ya, baik itu dalam keadaan diropakan. Misalnya, Ja'a ahada asyara rojulan. Telah datang 11 orang lelaki. Maka dia huruf fathah. Nggak boleh Ja'a ahadu asyaru rojulan. Tapi bacanya Ja'a ahada asyara rojulan. Telah datang 11 orang laki-laki. Atau keadaan dinasabkan misalnya. Kalau tadi kan dirofakkan. Dirofakkan harusnya pakai Ja'a ahadu asyaru misalnya. Tapi enggak. Untuk adad ini, al-murakkabu al-adadiyu, maka dia dibaca Ja'a ahada asyara rajulan. Atau dalam dinasabkan, keadaan nasab. Ro'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, ini kan bentuknya nasab seharusnya. Ro'aitu ahada asyara kaukaban. Aku telah melihat 11 bintang. Atau keadaan dijarkan. Ahsantu ila ahada asyara faqiran. Aku berbuat baik kepada 11 orang fakir. Dan murakkab ada di dalam keadaan begini, seperti contoh di atas tadi, i'rabnya adalah mabni fathah pada kedua bagian daripadanya. Baik dalam keadaan dirofakkan, dinasabkan, maupun dijarkan, kecuali lapad. Ya, maka bagian yang pertamanya jadi lapad isne asyara misalnya. Maka bagian yang pertamanya lapad isne asyara tadi, jadi ada isnai asyara. Ya, diberi i'rab dengan i'rab isim tasniyah. Isim tasniyah, yakni ditandai dengan huruf alif di kala rafa, contoh. Misalnya, kecuali ini, ada kecualinya. Isnai asyara. Jadi, yang beda adalah kalimat isnai asyara, maka dia ada sedikit berubah. Ya, 12. Jadi 12 ini ada berbeda. Kalau ahada asyara, maka boleh semuanya difatahkan, harus difatahkan. Tetapi ketika isnai asyara, maka dia ada perubahan. Nah, apa yang berubahnya? Maka ditandai dengan huruf alif di kata rafa. Misalnya jaa isna asyara rajulan, telah datang 12 orang lelaki. Dan ditandai dengan ya pada keadaan nasab dan jar. Tetapi ketika dia posisinya nasab dan jar, maka ditandailah dia dengan tanda atau harkat kasrah. Jadi ada iya-nya ditandai dengan harkat kasrah. Akram tusnatai asyrata fakiran bisnai asyara dirhaman. Jadi aku memuliakan 12 orang laki, orang fakir dengan memberinya 12 dirham. Dia ada kalimat ditandai dengan ya pada keadaan nasab dan jar. Jadi ketika dalam kondisi nasab dan jar, maka dia dipergunakan yai, ya. Jadi kalau ketika rofa dia dipergunakan alif. Ja'a isna asyara rajulan, itu dalam keadaan rofa menggunakan alif, tetapi dalam keadaan dia nasab dan jar menggunakan ya akramtu isnatai asyrata faqiran bisnai asyara dirhaman. Nah, kemudian dan bagian yang kedua dari tarkib adadi adalah mabni fathah dan tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab, dan kata itu menempati kedudukan huruf nun dari isim musanna. Jadi huruf yang keduanya atau bukan huruf namanya, kata yang keduanya selalu fathah mabni. Jadi asaro isnai asyrota,
Isnai asyarata. Isnai asyara. Yang pertama asyrata, ya, isnai asyrata faqiran, isnai asyrata dirhaman. Nah, begitu. Jadi menggunakan fathah di kata yang keduanya. Dan bilangan yang mengikuti wajan fa'ilun yang tersusun dengan lafaz asyrata. Fa'ilun asyrata seperti lafaz al-hadi asyara. Jadi al-hadi asyara ke-11 hingga lafal bilangan at-tasya asyara ke-19, maka dia juga mabni fathah pada kedua bagiannya sebagaimana contoh di atas yang terdahulu. Jadi kata al-hadi asyara atau kalimat al-hadi asyara, at-tasya asyara dia mabni fathah kedua-duanya. Jadi kata yang yang dimaksud di sini yang ke-11 hingga ke-19, maka dia selamanya adalah mabni fathah yang keduanya. Jadi nggak boleh dibaca al-hadi asyaru asyari, tapi dibacanya al-hadi asyara, selalu mabni fathah. Yang berubah adalah ketika isnai ketika dia rofa di isna, tetapi tepat yang keduanya menggunakan asyara di harkat fathah, tetapi ketika rofa, ketika nasab dan jar dia menggunakan isya, isnai asyara. Nah itu, jadi tidak ada perubahan pada harkat yang kedua, tapi dalam kalimat dalam kata yang isnai itu mengalami perubahan ketika posisinya rofa, nasab, atau jar. Jadi ini berlaku untuk bilangan 11 sampai 19. Jadi misalnya contoh, Ja'a ar-rabi'a asyara, misalnya, telah datang laki yang ke-14, ar-rabi'a itu ke-14. Ra'aitu ar-rabi'ata asyrata, aku melihat wanita yang ke-14. Jadi di sini kalimatnya tetap walaupun dalam kondisi rofa nasab maupun jar tetap dia menggunakan harkat fathah yang keduanya. Kecuali tadi isnai itu dalam kalimat yang ke-12 itu awal ke-12-nya isna'nya isna pada rofa, isnai atau isnai pada nasab dan jar. Kecuali tarkib ada di yang bagian pertamanya diakhiri dengan huruf ya. Maka bagian pertamanya adalah mabni sukun atau mati. Contoh, Ja'a al-hadi asyara wathani asyara. Contoh begitu. Telah datang orang yang ke-11 dan ke-12. Jadi tarkib adadi yang bagian pertamanya diakhiri huruf ya. Nah ini nih ada kecualinya. Di al-hadi asyara maka dia diakhiri dengan huruf ya. Jadi pada bagian pertamanya selalu sukun dia. Jadi nggak bisa misalnya al-hadiyah tapi jadi jaa al-hadi asyara wasani asyara. Jadi begitu. Wasani asyara. Jadi kalimatnya ada karena wasani itu kan yang kedua. Jadi kalimat yang pertama dan yang kedua jadi ada wahid, ahada, isna misalnya isna kedua. Tapi kalau itu kedua, itu namanya urutan 1, 2, 11, 12. Tapi kalau menggunakan al-hadi ke-11, misalnya, atau misalnya wasani yang ke-12, maka kalimatnya wasani. Kalau ke-1, ahada. Tapi kalau satu, misalnya kalau satu ahad, kalau ha al-hadi berarti ke-1, kalimatnya begitu. Nah, ahada asyara berarti dia ke-11. Tapi kalau al-hadi asyara maka dia ke-11. Kemudian isnai asyara misalnya atau isna asyara adalah 12, tetapi wasani asyara berarti dia ke-12. Kemudian ra'aitu al-hadi asyara wasani asyara. Aku melihat orang ke-11 dan ke-12 atau marartu bil khamisa asyara wasani asyara. Jadi simpelnya begini, tentang al-murakabu al-adadiyu bahwa ini berlaku untuk huruf yang ke-11 sampai 19 kecuali huruf misalnya yang pertama dan yang kedua. Itu ada perubahan. Kalau huruf pertama itu misalnya dia menggunakan ahada asyara ya ke-11 itu dalam arti 11 saja, tetapi dia tidak ada mengalami perubahan, tetap menggunakan mabni fathah. Tetapi kalau dia jadi al-hadi asyara maka harus sukun al-hadi yang pertamanya asyara tetap menggunakan fathah. Nah, adapun asani misalnya asani asara maka itu tetap sama menggunakan mabni sukun mati selama-lamanya. Tetapi kalau dia menggunakan misalnya kalimatnya bahwa di situ isna asyara 12 ya, isna asyara maka ketika dia fathah menggunakan alif
depannya isnanya, tapi ketika dia dhammah, ketika dia maksudnya dalam rofa menggunakan alif, ketika nasab dan jar dia menggunakan ya, huruf ya. Itu perbedaannya di dalam at-tarqib, at-tarqibiyu al-adadiyu, al-murakkabu al-adadiyu. Nah, lalu berikutnya adalah yang berkaitan dengan hukum adad atau bilangan dan ma'dud. Nah, bagaimana hukumnya? Kita lihat ya, bagaimana hukum daripada adad wal ma'dud. Apa hukumnya? Jadi kalau adad itu adalah bilangan dan ma'dud itu yang dibilang atau yang dihitung. Ya, jadi kalau yang namanya adad itu adalah bilangan, kalau ma'dud itu adalah yang dihitung. Apabila dengan bilangan itu satu atau dua, jadi apabila dengan bilangan itu satu atau dua, maka hukumnya adalah dimuzakarkan bila termasuk dengan isim muzakkar dan dimuannaskan bila bersama dengan isim muannas. Jadi hukumnya apabila dia bersama isim muzakkar satu dua maksudnya kalimatnya satu atau dua, maka dimuzakarkan apabila dengan isim muzakkar dan dimuannaskan apabila dia bersama isim muannas misalnya begitu ya, maka kamu akan mengatakan rajulun wahidun. Jadi kita akan mengatakan rajulun wahidun, rajulun wahidun, atau imra'atun wahidun, seorang perempuan, atau rajulan isnan. Ikutin tuh. Jadi muanaskan juga dia. Dan lafal bilangan wahidun adalah seperti lafad ahadun. Maka kamu akan mengatakan ahadur rijali, salah seorang lelaki. Atau ihdan nisa'i, salah seorang perempuan. Misalnya mengatakan begitu tuh. Jadi akan mengatakan begitu. Kemudian apabila bilangan itu bilangan 3 sampai 10, di kalimatnya begini, 1 sampai 2 mengikuti hukumnya hukum apabila bersama muzakkar dimuzakarkan, muannas dimuannaskan. Dan lafal wahidun, kalimat wahidun itu ke satu maksudnya, wahidun, ada satu. Kalau wahidun, seorang laki-laki, satu orang. Ada seperti ahadun, satu. Maka ahadur rijali salah seorang lelaki. Misalnya begitu. Atau ihdan nisa'i, maka huruf yang kedua atau kata yang kedua harus dikasrahkan, dijarkan. Salah seorang perempuan. Kemudian apabila bilangan itu dari bilangan 3 sampai 10, maka wajib untuk dimuannaskan bila bersama ma'dud muzakkar. Nah, 3 sampai 10 kebalik nih. Dia dimuannaskan apabila bersama dengan ma'dud muzakkar. Yazibu ayyu nasu ma'al muzakkar. Kemudian wa yudzakkar ma'al muannas, dan dimuzakkarkan bila bersama dengan ma'dud muannas. Contohnya salah satu rijalin. Nah, jadi 3 sampai kalimat di sini 10 ya, bilangan 3 sampai 10 dimuzakarkan bisa bila bersama ma'dud muannas, dimuannaskan bila bersama ma'dud muzakkar. Salah satu rijalin, salah satu aklamin, salah su nisain, salah su muzakarkan nisain perempuan, salah su aidin. Nah, kecuali apabila bilangan 10 asyratun itu tersusun dalam satu kalimat, maka dimuzakkarkan bila bersama dengan isim muzakkar dan dimuannaskan bila bersama dengan isim atau dengan ma'dud muannas. Contohnya, salasata asyara rajulan. Nah, ini bila dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat maka dia mengikuti muzakkar muannas muannas. Salasa asyrata amra'atan. Nah, jadi mengikuti itu kalimat asyratunnya 10-nya. Jadi salasata asyara rajulan, enggak dibaca salasata asyrata rajulan, tapi harus dimuzakarkan karena rajulan ada isi muzakkar, maka bacanya salasata asyara rajulan. Kalau salasa asyara, maka salasata itu kan 13, asyaroknya itu mengikuti apakah dia dalam kalimatnya muzakkar depannya apa muannas. Kemudian salasa
Nah, salah sata dia muannas pakai ta. Tetapi asyaroknya dia menggunakan muzakkar. Jadi kalimatnya apa namanya? 3 sampai 10 muzakkar dengan muannas, muannas dengan muzakkar, ya. Nah, kalau 10-nya bisa berubah dalam kalimatnya. Apabila dia bersama dengan muzakkar maka dimuzakkarkan, muannas dengan muannas. Jadi misalnya mengatakan salah sata, maka salah sata rojulan, salah sata asyara rojulan, salah sa asyrata mro'atan. Maka dia berubah salasanya. Ingat, salah satu 3. 3 sampai 10 itu adalah hukumnya. Apabila bersama dengan muzakkar dia dimuannaskan, apabila dengan muannas dia dimuzakkarkan. Dan asyarata atau asyratun itu hukumnya apabila dia tersusun dalam kalimat, apabila dia bersama dengan isim muzakkar dimuzakkarkan, apabila bersama muannas dia dimuannaskan dalam kalimat. Jadi ada dalam kalimat, ada di luar kalimat. Apabila ada bilangan itu mengikuti wajan fa'ilun, maka i'rabnya sesuai dengan isim yang dihitung atau ma'dud. Baik itu sendirian ataupun dalam satu susunan kalimat. Contoh, al-babu ar-rabi'u asyara. Jadi kalimatnya mengikuti wajan fa'ilun. Fa'ilun itu ke satu, kedua, ketiga. Maka i'rabnya sesuai dengan isim yang dihitung. Jadi sesuai dengan yang dihitung ma'dudnya tadi. Al-babu ar-rabi'a asyara. Begitu. Jadi bab yang ke-14 misalnya. Jadi bacanya ar-rabi'u, wajannya fa'ilun. Al-babu, al-babab, itu ar-rabi'a asyara. Maka itu menjadi bab yang ke-14 misalnya. Itu ya. Kemudian contoh lagi. As-sofhatul al-asyirah. Ingat, ini berkaitan dengan asyara. Masih pembahasan tentang asyara. Asyratun. Jadi asyratun itu apabila dalam satu kalimat, maka dia mengikuti muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Mengikuti begitu. Jadi nggak boleh jadi muannas, muzakkar, muannas, muzakkar. Nah, kalau dalam hitungan misalnya tadi 3 sampai 10, dia menggunakan muannas jadi muzakkar ngikutin, jadi muzakkar ngikutin muannas. Tetapi hitungan asyratun, maka apabila dia dalam satu kalimat, dia harus muzakkar menjadi muzakkar tetap, muannas menjadi muannas. Kalimatnya begitu. Kecuali apabila ada bilangan tadi itu mengikuti wajan fa'ilun ke misalnya ke berapa? Misalnya ar-rabi'u, maka i'rabnya sesuai dengan isim yang dihitung, ma'dudnya apa? Al-babu ar-rabi'a asyara. Bab yang ke-14 misalnya. As-safhatul asyiratu misalnya begitu. Jadi ada yang kalimat al-babu as-safhatu al-asyiratu, halaman yang ke-10, atau as-safhatu tasi'atal asyirah. Misalnya contoh begitu, halaman yang ke-19. Kalimat asyaranya yang harus diperhatikan. Jadi mengikuti kalimat yang ma'dudnya gitu. Jadi al-babu ar-rabi'a, dia harakatnya patah, asyara maka asyaranya dia adalah harakatnya juga fathah dan mengikuti gitu loh. Jadi dihitung ma'dud itu baik itu sendiri maupun dalam satu susunan kalimat, ikuti i'rabnya sesuai dengan isim yang dihitungnya. Kemudian as-safhatu asyira, maka apabila ma'dudnya itu muzakkar, dia ngikutin muzakkar. Apabila ma'dudnya muannas, maka dia mengikuti muannas, dari segi muannas muzakkarnya maupun dari segi harkatnya, itu maksudnya. Ya, contoh as-safhatu, dia kan muannas, at-tasi'ata. At-tasi'ata itu kan 11. 11 itu ingat, at-tasi'atu ke-19. Ke-19 ya. At-tasi'ata ke-19. Maka kalau ke-19 itu harus mengikuti harkatnya. Ya, harkat yang as-safhatu. Al-asyiratu ngikutin juga bentuk dari isim yang ma'dudnya, yaitu at-tasyi'ata al-asyirata, al-asyirah as-safhatu, muannas, muannas. Harkat al-asyirata mengikuti at-tasyi'ata. Begitu kalimatnya. Dan huruf sya, shin, sya tadi adalah lafal asyrata. Gitu. Dan asyara adalah difathahkan bila bersama dengan ma'dud muzakkar. Dan dibaca sukun mati manakala bersama dengan ma'dud mu'annas. Jadi fathah muzakkar, kemudian apabila bersama dengan mu'annas maka dia ma'dud mu'annas. Ya, ma'dudnya mu'annas misalnya. Dia harus mati ketika dengan ma'dud mu'annas. Misalnya contoh, asyaratu rijalin, 10 orang lelaki. Jadi asyaratu rijalin, nah apabila dengan muzakkar maka ma'dudnya difathahkan. Asyaratu rijalin, ya.
asyaratu rijalin. Kemudian ahada asyarata rojulan, 11 orang lelaki. Atau asyra nisain. Oh, asyra nisain. Kalimatnya ingat, asyrata dan asyara. Ingat, asyrata dan asyara. Jadi asyrata dan asyara. Maka apabila asyrata, syaknya ini, apabila dia dengan ma'dud muzakkar, maka dia difathahkan syaknya. Pokoknya ke syaknya. Asyara. Nah, itu difathahkan dengan mujakkar rijalin. Tetapi apabila dia bersama ma'dud mu'annas, dia harus disukun. Asyra nisain, misalnya begitu. Atau misalnya ahada asyarata rajulan. Ahada asyarata rajulan. Asyara, laki-laki, rajulan. Maka asyaranya dia harus difathahkan. Tetapi misalnya ihda asyrata imro'atan, maka asyrata harus disukunkan karena dia bersama dengan ma'dud mu'annas imro'atan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian kali ini, yaitu berkaitan dengan masalah murakkab atau berkaitan dengan masalah kalimat yang tersusun, ya, kalimat, susunan kalimat, macam-macam dan i'rabnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa susunan kalimat atau murakkab itu ada 6 macam, yaitu isnadi, idhafi, bayani, alqafi, majji, dan adadi. Tentang tarkib-tarkib tadi sudah dijelaskan, baik isnadi, idhafi, bayani, alqafi, majji, dan adadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.